Sallallahu ala Meregang nyawa dia melahirkan engkau. 9 bulan 10 hari kau menumpang di perutnya. 2 tahun kau menyusu, melahirkan, menetes darahnya dalam badanmu. Andai kau gendong dia dari Palembang, jangan sebut Palembang lah bos, dari Pekanbaru dia, kau gendong dia sampai ke Makkah, kembali lagi, belum tentu dapat menebus satu teriakannya saat melahirkanmu. Lalu apa yang bisa kau lakukan? Datang seorang ibu pergi ke tempat servis HP. Nah, tolong anak, kan HP saya rusak kayaknya. Dia periksa, ini enggak rusak bu. Terus, memang anak ibu enggak nelpon. Kenapa kau tidak telepon? Datang dia ke rumah anaknya. Nah, ada uang mau buka puasa, bisa minjam 100.000. Apa kata si anak? Sebentar ya ma, aku tanya istri. Potong video ini, makanya tonton video dari awal sampai akhir, lihat video aslinya, jangan lupa subscribe. Tuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kira-kira bagaimana perasaan Ustadz Somad malam ini? Rasanya seperti dai cilik Indosiar yang akan dinilai oleh guru Profesor Dr. Sayyid Aqil Al-Munawar. Begitulah rasanya. Jadi kalau nampak malam ini agak grogi, maklum. Mestinya yang datang ini dai kita masyhur terkenal, namanya siapa namanya? Ustadz Ali Jabir. Ustadz Ali Jabir itu Arab. Kalau ini Arab-Arab cemas. 6 bulan yang lalu saya datang bersilaturahim ke rumah Tuan Haji Kemas Abdul Halim. Selesai kami tausiah, makan di dalam, masih ingat tempatnya, duduk, ada kursi, lalu kemudian 6 bulan yang lalu Tuan Haji Kemas Abdul Halim mengatakan, Ustadz Somad, aku biasa membuat haul ibu saya tanggal 23 Ramadan. Bisa tak Ustadz nanti datang bulan Ramadan? Saya buka HP, langsung saya tulis haul Ibu Haji Halim. 6 bulan yang lalu saya tulis. Saya kalau sudah saya tulis, tidak saya hapus, siapapun yang undang. Makanya kalau ada orang nanya, Ustadz masih ada janji kita dulu, maktub fis sama, maktub fil ardi, tertulis di langit, tertulis di bumi. Asal HP itu jangan hilang. Itu. Jadi kalau ada yang telepon tak saya angkat, saya mohon maaf. WA tak saya balas, saya mohon maaf. Karena setiap 3 hari sekali WA itu saya buang 5.000 WA. Asal masuk buang, asal masuk buang. Banyak anak-anak gadis komplain, kenapa nggak dibalas? Nah, ini perlu klarifikasi tabayun supaya jangan ada fitnah di antara kita. Betul? Alhamdulillah, senang hati malam ini. Saya termasuk penceramah yang tidak pandai bicara ngalor ngidul. Maka saya batasi isi ceramah saya malam ini 5 poin saja. Asal habis yang 5 ini, habis selesai kita pulang. 5 saja. Ada penceramah itu bisa ngomong semua. Dari mulai Obama sampai kalajengking. Saya tak pandai. Poin yang pertama yang mau saya sampaikan, banyak orang bertanya, untuk apa buat haul? Apa guna haul? Manfaat haul kita rasakan malam ini. Dengan ada haul malam ini, kita bisa bersilaturahim. Kalau tidak ada haul malam ini, sampai mati saya tak jumpa Gubernur Sumatera Selatan, Pak Insinyur Alex. Jadi nanti kalau ada yang nanya, apa yang buat haul? Nyambung tali silaturahim. Andai malam ini datang Habib Lutfi bin Yahya, bisa nyambung silaturahim. Presiden tarekat sedunia. Andai malam ini hadir Habib Ali, bisa nyambung silaturahim. Tapi kita tak berkecil hati. Mudah-mudahan tahun depan mereka bisa datang, insya Allah.
panjang umur, sehat badan. Pokoknya kalau ada haul Syekh Fulan, haul Habib Fulan, datang. Niatnya silaturahim, datang. Jurusnya 4D, datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk dikit, diampunkan Allah SWT. Memang judul saya 5, tapi nanti kalau saya lihat ada 2 orang menguap, saya berhenti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekarang lagi musimnya kita berkelahi, berkonflik. Tapi kalau kita persatukan ini dengan begini silaturahim, maka ini menjadi wadah yang amat sangat baik. Sekarang orang kelahi gara-gara masalah sepele. Kelahi hanya masalah sepele, masalah witir, masalah tarawih, masalah kunut, masalah sepele. Tapi alhamdulillah malam ini, Masya Allah, tabarakallah, semuanya tumpah ruah, melimpah ruah. Sampai-sampai yang di sana, yang jauh tidak bisa melihat dari dekat. Sudah disediakan layar, TV besar luar biasa. Tengok TV itu. Baik-baik. Yang dekat di sini langsung, yang di sana bisa melihat televisi. Maka sambung balik silaturahim. Maka orang yang memutus tali silaturahim tak dapat apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man wasalahu wasaltuhu. Siapa yang menyambung tali silaturahim, aku sambung hubungan dengan dia. Wa man qata'ahu qata'tuhu. Siapa yang memutus tali silaturahim, aku putus hubungan dengan dia. Bolak-balik doa pada Allah, wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan aku ke dalam surgamu ya Allah. Putus sudah lama hubungan engkau dengan aku gara-gara engkau memutus tali silaturahim. Kira-kira kalau Ustadz Abdul Somad ini mati meninggal dunia, putuskah hubungan masyarakat Muslim Palembang dengan yang ada di Riau Abdul Somad? Tidak pernah putus, tidak pernah putus. Kenapa demikian? Tetap ada doa dari Palembang, Sumatera Selatan untuk almarhum Abdul Somad. Al-Fatihah. Tetap mereka mendoakan saya. Walaupun nanti kita berpisah, besok pagi saya akan pulang. Tapi kita tak pernah putus hubungan. Karena saya yakin dan percaya para habaib, para tuan guru, profesor, keluarga kita semua akan mendoakan. Apa kata mereka dalam munajat doa mereka? Saya tak minta doa banyak-banyak. Saya minta doa satu saja. Matikan Abdul Somad dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Mau cepat aja. Mati tidak bisa dipesan. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan kami harus mati ya Allah malam ini, jadikan kematian itu istirahat dari dosa. Tapi kalau kau takdirkan aku hidup besok pagi, jadikan kehidupan itu untuk menambah amal soleh. Betul? Kita ada adab sopan santun. Kalau tadi ustadz-ustadz berdiri di atas, bukan berarti mereka tidak beradab, bukan berarti tidak sopan santun. Kalau Pak Gubernur berdiri di atas, bukan berarti tidak. Mereka tokoh masyarakat, mereka alim ulama kita. Lalu kenapa ustadz di bawah ini? Ustadz mau menunjukkan ustadz sopan santunnya? Tidak, saya hanya mau lebih mendekat ke ibu-ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambung lagi silaturahim. Selama sebulan ini tersambung alhamdulillah. Salat tarawih nyambung silaturahim. Salat witir nyambung tali silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar Pak? Apa kabar? Dulu orang gitu. Sekarang dilarang salaman. Jangan salaman selesai salat. Enggak boleh salaman selesai salat. Astagfirullahaladzim. Kata Imam Nawawi, kalau sebelum sholat dia sudah salaman, nanti selesai sholat salaman lagi, hukumnya mubah. Kalau sebelum sholat enggak salaman, selesai sholat baru salaman, hukumnya mustahab. Itu yang ngomong Imam Nawawi, meninggal tahun 676 Hijrah. Boleh. Yang enggak boleh itu sedang sholat salaman. Allahu Akbar. Sehat Pak Kapolda? Cuma enggak boleh. Salaman. Ma'min muslimaini, ada 2 orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa bertatap muka, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, diampunkan dosanya, malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Makanya salaman. Dari tempat sholat ke mimbar, ke pentas ini, susah kami berjalan. Mohon maaf yang tidak bisa salaman. Tangan saya sebelah dipegang Haji Alim, sebelah dipegang profesor. Jadi saya tak salah. Salahkan mereka berdua.
Tujuan niat mereka baik supaya tidak terlalu lama. Kadang salaman ini tak lama, selfie-nya lama. Tadi di airport berapa kali orang selfie. Kadangnya udah sini. Oleh sebab itu maka ini baik-baik semua, alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita di dunia ini bertemu juga kita nanti di Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib, Profesor, Tuan Guru, Haji Halim, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, andai kalian nanti masuk ke dalam surga, tolong cari kami ini semua. Begitu, datang jamaah. Ustaz Somad, tolong tatap wajah kami baik-baik. Andai nanti di surga kau tidak melihat kami, tolong cari kami di neraka, Ustaz. Ente kok pede sekali masuk neraka? Memang ada syafaat orang beriman. Ketika orang beriman diperintahkan Allah masuk surga, imannya berkata, aku tidak akan masuk ke dalam surga sebelum aku hidup masuk bersama saudara-saudaraku. Itulah gunanya kita jalin silaturahim dengan habaib. Mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tubuh mereka, menetes darahnya dalam badan mereka. Makanya kata Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an asila ila qarabati Rasulillah, menyambung hubungan silaturahim dengan kerabat Rasulullah, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Kenapa Ustaz cium tangan para habaib? Kenapa Ustaz cium tangan mereka? Mereka kan manusia biasa. Sayyiduna Zaid ibn Thabit, orang yang hebat, cerdas. Ta'allamtuhu adhaqatuhu, aku pelajari bahasa Yahudi, aku paham sepaham-pahamnya. Nisfa syahrin, setengah bulan dia belajar bahasa Yahudi, cerdas, penterjemah Nabi. Tapi begitu berjumpa dengan Sayyidina Abdullah ibn Abbas, dia cium tangan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas heran, kenapa kau cium tanganku? Karena engkau kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan silaturahim itu mereka bersama datuk mereka. Nabi Muhammad SAW punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya anak namanya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah, pemimpin penghuni surga. Lalu Sayyidina Al-Husain punya anak laki-laki bernama Ali. Ali kakeknya, Ali juga cucunya. Untuk membedakan mana kakek, mana cucu, maka disebut dengan Ali Zainal Abidin Al-Imam As-Sajjad. Punya anak laki-laki Muhammad Al-Baqir, punya anak laki-laki Imam Ja'far Sadiq, punya anak laki-laki Musa Al-Kazim. Lalu turun sampai kepada mereka, datang ke negeri kita ini. Mereka datang dari dataran Yaman, dari Baghdad, bukan mencari kehidupan, karena sama alam Yaman dengan alam tempat kita. Apa yang membuat mereka datang kemari? Ingin supaya datuk nenek moyang kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sambung silaturahim. Ini yang menyenangkan hati. Kalau ketemu orang Islam gimana yang diucapkannya? 3 doa. Saya pergi ke hotel acara seminar mahasiswa. Begitu turun dari kendaraan, apa kata mahasiswa? Welcome Pak Ustaz. Welcome kata dia. Well bagus, come datang. Datangnya bagus, pulangnya good morning Pak Ustaz. Good, bagus, morning, pagi. Paginya bagus, siangnya pakailah salam kita. Welcome Pak Ustaz. Kamu tahu apa arti welcome? Keset kaki. Tulis welcome. Pakailah salam kita. 3 dalam salam. Assalamualaikum. Selamat engkau, selamat hidupmu, selamat anakmu, selamat keluargamu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Warahmatullah. Semoga rahmat Allah tercurah untukmu. Wabarakatuh. Berkah hartamu, berkah keluargamu, berkah anakmu, berkah ilmumu, berkah duniamu, berkah akhiratmu. Dalam satu hembusan nafas ada 3 doa. Kenapa orang Islam banyak ucap salam tapi tak dapat selamat, tak dapat rahmat, tak dapat berkah? Karena tidak ada niat dalam salamnya. Bahkan salam pun disingkat ASS WRWB. Gimana kita mau dapat salam? Malam ini saya dapat salam dari habaib. Malam ini dapat salam dari Tuan Haji Abdul Alim. Malam ini dapat salam dari orang-orang ternama. Maka doa ini kita lanjutkan terus salam. Sampai-sampai salam itu bukan hanya untuk orang hidup,
Salam dibagi 3. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam yang kedua tidak boleh dijawab. Salam yang ketiga kita tak ingin mendengar jawabannya. Salam yang pertama, salam saya pertama tadi semua menjawab Assalamualaikum warahmatullahi. Andai mereka menjawab Waalaikumsalam, mana dapat? Saya duduk dari tadi tak ada teh datang. Ada jus, ada susu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau nyambung silaturahim sombong. Kalau datang petantang-petenteng tangan masuk kantong, lihat ke atas. Udah pesek. Ke atas lagi. Datang hujan gerimis masuk ke hidung. Tapi di Palembang orangnya baik-baik. Jumpa Pak Gubernur, Assalamualaikum. Jumpa Pak Kapolda, Assalamualaikum. Jumpa Pak Kajari, Assalamualaikum. Jumpa Pak Kajati, Assalamualaikum. Jumpa Pak Pangdam, Assalamualaikum. Masya Allah, ramah-ramah, baik-baik. Luar biasa orang Palembang. Kalau tahu begini dari dulu makan pempek. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambung silaturahim. Kau siapa? Dari tanah. Kau ciptakan dari tanah. Ustadz, manusia itu dari tanah? Iya. Kalau memang betul manusia itu dari tanah, mengapa sifatnya macam-macam? Kalau memang betul sama dari tanah, samalah sifatnya. Kenapa ada yang baik, ada yang tak baik? Yang tak baik itu dari tanah juga, tapi tanah sengketa. Kalau dia dari tanah, sifatnya rendah, diinjak tapak kaki, warnanya hitam, dan dia akan dimakan cacing tanah. Apa yang disombongkannya? Apa yang diangkuhkan? Makanya bertemu kita dengan orang yang punya jabatan, rendah hati. Punya kekuasaan, rendah hati. Punya harta, rendah hati. Sudahlah miskin, susah melarat, sombong lagi. Apa yang mau dibawa mati menghadap Allah SWT? Kita bisa berjalan bersama dengan orang, itu kalau dia rendah hati. Sama dengan kita. Saya naik kap 70, tentu jalannya pelan. Kalau sudah naik kap 70, tiba-tiba di sebelah kita ada Valentino Rossi. Itu kita nggak bisa sama. Dia payah kita ngikuti dia. Kita gas, batuk, mati. Makanya kita bisa bersama dengan orang, berjalan bersama karena hatinya rendah. Tidak angkuh, tidak sombong. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku, kalau kalian punya teman, punya sahabat, bisa bersama. Kita ini semua berasal dari Adam. Dan Adam punya istri namanya Hawa. Hawa lalu kemudian punya anak. Dari Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli. Semuanya berasal dari Adam. Dari rahim Hawa. Ada yang tidak berasal dari rahim Hawa, Pak Ustaz? Siapa? Charles Darwin. Dia dari monyet. Tapi kita semua merasa sama. Oleh sebab itu maka apa yang kau sombongkan? Yauma la yanfa'u malun. Hari itu tak ada gunanya harta. Wala banun. Tak ada gunanya anak. Illa man atallah. Kecuali orang yang datang menghadap Allah. Biqalbin salim. Dengan hati yang tenang. Selesai 15 menit. 1. Tadi dimulai jam 10 kurang 15, sekarang jam 10 pas 15 menit. Lanjut yang kedua. Apa yang kedua? Haji Halim sedang menunjukkan begini cara sayang kepada ibu. Wahai kalian yang tak menghormati ibu, yang menyepelekan ibu, yang merendahkan ibu. Malam ini lihat. Beliau tidak ada ceramah, tidak ada tausiah, tapi langsung dibuat begini cara menghormati ibu. Ini sekarang banyak orang tak menghormati ibu. Berapa banyak ibu yang awalnya bantu-bantu lama-lama jadi pembantu. Dulu dia tidak tarawih. Kenapa? Karena kita menangis merengek di rumah. Sekarang di hari tuanya dia tidak tarawih juga. Kenapa? Dia menjaga cucunya. Berapa banyak itu terjadi. Jangan sampai. Dia tidak pernah menolak cucunya. Dia sayang. Tapi kita yang berpikir. Berapa kali dia tidak jadi sholat duha karena kita kencing di kaitnya. Berapa kali dia tidak tarawih karena kita menangis merengek sampai subuh datang. Berapa kali dia tidak iktikaf karena kita. Andai dia masih hidup hari ini, datang. Belikan pakaian yang paling dia suka. Belikan perhiasan kalau ada. Andai tidak cium tangannya. Tapi yang sudah meninggal dunia, jangan lupa kau doakan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama
rabbayani shaghira. Berdoa pun kau tak mau. Apalagi yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Meregang nyawa dia melahirkan engkau. 9 bulan 10 hari kau menumpang di perutnya. 2 tahun kau menyusu, melahirkan, menetes darahnya dalam badanmu. Andai kau gendong dia dari Palembang. Jangan sebut Palembang lah Pak Ustaz. Dari Pekanbaru dia. Kau gendong dia sampai ke Makkah. Kembali lagi. Belum tentu dapat menebus satu teriakannya saat melahirkanmu. Lalu apa yang bisa kau lakukan? Datang seorang ibu pergi ke tempat servis HP. Nak, tolong anak, kan HP saya rusak kayaknya. Dia periksa, ini enggak rusak, Bu. Terus, memang anak ibu enggak nelpon. Kenapa kau tidak telepon? Datang dia ke rumah anaknya. Nak, ada uang mau buka puasa, bisa minjam 100.000. Apa kata si anak? Sebentar ya, Ma, aku tanya istriku dulu. Ini Ustaz dapat dari mana? Ada yang kirim WA grup. Jadikan ibumu seperti raja, maka rezekimu akan diberikan Allah seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis, dapat dari grup WA. Ini ibu minta terus sholat tarawih, tapi sang anak sudah tidak bisa. Aku mau hentikan saja sholat tarawih terus, nanti Allah akan berikan engkau gedung yang besar. Dengan gedung besar itu kau akan tetap sholat tarawih. Mana gedung besar itu? Inilah dia gedung besar. Langsung dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah Allah langsung orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah sudah wajibkan engkau menyembah Allah. Setelah Allah, wa bil walidaini ihsana. Kedua orang tua. Jangan kau lawan ibumu. Kayak anak-anakku, jangan kau lawan ibumu. Karena kau lawan ibumu, kau tak pernah mencium kebahagiaan. Walaupun hartamu banyak, kau akan berenang dalam air mata penderitaan sampai kematian datang. Ada pezina hidup di dunia senang. Ada pecandu narkoba hidup di dunia senang. Tapi orang yang durhaka tetap dapat dosanya dibalas Allah di akhirat. Di dunia juga dapat. Ustaz, kalau di akhirat dapat, di dunia dapat, untuk apa lagi di dunia? Yang di dunia itu DP-nya. Nanti di akhirat akan kau dapatkan cash-nya. Oleh sebab itu jangan main-main dengan ibu. Datang seorang laki-laki, ya Rasulullah, izinkan aku mati syahid. Karena orang yang mati syahid itu tidak akan merasakan sakratul maut illa kal qars, seperti cubitan pada tangan. Izinkan aku mati syahid. Karena kalau aku mati syahid tidak akan ada azab kubur. Izinkan aku mati syahid. Karena kalau aku mati syahid tidak akan ada hisab, langsung masuk surga. Nabi bertanya, alaka min ummin, ibumu masih hidup? Ibumu ada di rumah? Ya. Ilzam rijlaiha fathammal jannah. Urus tapak kakinya, akan kau dapati surga di sana. Tak perlu kau mati syahid. Tapak kakinya kau urus, kau dapati surga di sana. Kalau tapak kakinya kau urus dapat surga, apalagi kau urus kepalanya. Apalagi kau urus badannya. Pulang dari sini, urus ibumu. Mandikan dia. Belikan pakaian yang baik. Cari makanan kesukaannya. Kalau dia sudah meninggal, maka kau datang ke sana. Langsung dapat tisu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Ustadz suaranya menggelegar nih, marah apa? Enggak, saya tak marah. Terus dikasih Haji Alim buka nasi kuning tadi. Makanya suara menggelegar. Dimasukkan Pak Kapolda daging sama ayam 3. Masya Allah, ini kari Palembang nih Pak Ustadz. Mantap, menggelegar suara kita di luar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datang seorang laki-laki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan ada laki-laki yang datang kemari, minta doanya, doanya kabul. Sahabat heran, kami yang hidup sama Nabi, kami yang perang sama Nabi, kami yang jihad sama Nabi, kenapa mesti minta doa dia? Dia tidak pernah ketemu Nabi. Pokoknya nanti kalau dia datang, minta doa sama dia. Setelah Nabi SAW meninggal, barulah dia datang. Orang itu bernama Uwais Al-Qarni. Kenapa doanya makbul? Dia merawat ibunya. Kalau ibumu kau rawat, doamu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lihat malam ini adalah buah bakti kepada seorang ibu. Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati? Siapa yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Summa man? Siapa lagi? Abuka. Kami
ustadz, jenderal bintang 5, alim ulama, kami hanya dapat 1. Sedangkan kalian ibu dapat 3. Ibumu. Kenapa ibu dapat 3? Karena ibu bisa melakukan 3. Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Kalau bapak mau dapat 3, coba yang 3 ini. Pulang dari sini, pergi ke tempat jual kelapa muda, beli 1. Jangan dibelah, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Kalau mau merasakan melahirkan, pulang dari sini, pergi ke tempat jual mangga. Telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Emang enak jadi perempuan. Mereka luar biasa. Tanya ibumu, berapa kali dia meninggalkan puasa Ramadan? Saat mengandung engkau, 30 hari dia tak puasa. Saat menyusukan tahun pertama, 30 hari dia tak puasa. Saat menyusukan tahun kedua, 30 hari dia tak puasa. Saat dia mau ganti qadha tahun berikutnya, adik mau menyusul. Hari ini dia belum mengqadha puasanya, dia terhutang di hadapan Allah. Lalu apa yang bisa kau lakukan? Malam ini betul-betul disadarkan. Alhamdulillah, ibu saya masih hidup, umurnya 70 tahun. Saya akan pulang dari kajian malam ini. Nampaknya malam ini saya yang ceramah, saya yang tausiah. Tapi saya mengambil pelajaran. Pulang dari sini, saya akan lebih sayang pada emak saya. Saya lebih cinta kepada ibu saya. Saya malu, saya hanya pandai berceramah, berkata. Tapi orang sudah mengamalkannya langsung. Haji Halim membelikan gelang ibunya 2 kali sampai 4 kali setahun. Gelang cincin. Sudah dibelikan 2 bulan, hilang. Kemana? Ada orang susah tadi, aku kasih. Ternyata itu yang membuat rezeki melimpah ruah. Maka rezeki buah yang sudah matang harus kita menjoloknya dengan apa? Dengan berbakti kepada ibu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu ini luar biasa. Sampai-sampai ibu, Ustaz jangan nunjuk pakai tangan kiri lah. Oke, pakai kanan. Ibu, andai ngomong ibu salah, tetap dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ibu memanggil anaknya, "Ya Juraij, wahai Juraij." Anaknya sedang beribadah. Ibadah pada Allah atau nyambut ucapan ibu? Allah lebih mulia, dia diam. "Ya Juraij." Dia tetap diam. "Ya Juraij." Dia tetap diam. Dia tidak jawab seruan ibunya. Sampai akhirnya ibunya berkata, apa kata ibunya? "Allahumma la tumitshu hatta turihi wujuhal mumisat." Jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita, maaf, tunasusila. Jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita tunasusila, WTS PSK, orang nakal, orang jahat. Tidak mungkin ahli ibadah matanya melihat orang jahat. Tapi takdir berkata lain. Tak lama setelah ucapan sang ibu, ada seorang WTS PSK hamil. Tidak diketahui suaminya. Ditangkap, ditanya, "Siapa yang menghamilimu?" Apa kata si perempuan? "Yang menghamiliku adalah Juraij." Ada yang pingsan. Tolong P3K segera hadir untuk memberikan bantuan. Mudah-mudahan bukan karena suara saya yang terlalu kuat. Saya bersuara kuat ini supaya jamaah perhatian. Karena kata pepatah Melayu, kalau tegang urat perut, kendur urat mata. Oleh sebab itu maka bersuara menggelegar. Kita doakan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang mencukupkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang menunaikan. Itu Ko-boy, sapi, boy penjaga sapi, pengembala sapi, bapakku pengembala sapi. Barulah orang Yahudi tahu ternyata ra'il ghanam yang menghamili PSK perempuan jahat tadi adalah penggembala sapi. Lalu kenapa fitnah itu terjadi? Allah mengabulkan doa si ibu sebelum Juraij mati. Matanya pernah melihat wanita tuna susila. Oleh sebab itu ibu jangan sampai kalau marah sama anak memanggil anak dengan kata-kata yang tak baik. Setan. Hantu. Kalaupun marah panggil dia, calon wali kota. Sini. Kalau marah betul, calon gubernur. Sini sebentar. Sudah. Di dalam diri mereka ini adalah orang-orang luar biasa.
tapi dilahirkan oleh perempuan-perempuan yang super luar biasa. Betul? Mereka ini semua dibesarkan perempuan. Makanya ada ungkapan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Tapi ada yang mengatakan itu dulu Pak Ustaz. Sekarang sudah berubah. Surga di bawah telapak kaki babysitter. Karena banyak yang menitipkan anaknya kepada penitipan anak. Jangan Bu. Walaupun kau wanita karir. Tidak seberapa itu. Tidak dapat kau tebus kehilangan masa-masa manja mereka dengan pendidikan. Ini banyak ibu-ibu sekarang sudah tidak lagi mengurus anaknya. Padahal 6 tahun pertama, the golden age, usia emas, ibu harus ikat hubungan emosional dengan anak. 2 tahun pertama, susukan. 2 tahun kedua, lompat-lompat, lari-lari, lucu-lucu. 2 tahun ketiga, mulai menghafal surat-surat pendek. Umur 7 tahun, baru dia sholat. Begitu. Sekarang 2 tahun pertama, titipkan ke Al-Baqarah, sapi betina. 2 tahun kedua, dia titipkan ke PAUD dan Bu. 2 tahun ketiga, dan ke TK. Akhirnya anak aja baru yatsma'ul mayyita salasun. Yang mengiringi mayat hanya ada 3. Yang pertama mal. Mal. Apa arti mal? Mal artinya miring. Makanya dalam baca Quran ada namanya imalah. Mal miring. Bismillahirrahmanirrahim. Miring. Wadduha. Miring. Mal artinya miring, condong. Kenapa disebut mal itu harta miring? Karena hati kita miring condong ke harta. Bahasa Arabnya mal, bahasa Inggrisnya mall. Makanya kalau ada masjid, ada mall, hati kita condong ke mana? Ngaku kan? Mal, harta tinggal. Siapa lagi? Ahluhu. Anak, istri, kawan, sahabat, tetangga, handai tolan, jamaah, semuanya. Andai Abdul Somad meninggal dunia, insya Allah yang mengiringi jenazahnya ke makam ramai. Insya Allah, ini ramai. Mungkin jamaah dari Palembang banyak datang. Ada yang mau masuk liang lahat pakai sip-sipan? Ini malam, ini siang, ini pagi. Tetap yang masuk ke dalam 3 orang. 1 megang kepala, 1 megang pinggang, 1 megang kaki. Mereka masukkan ke liang lahat. Habis itu anak melompat ke atas, dia panggil kawan. Hai bro, mari kita injak makam biar padat. Yarji usnani, yang 2 pulang ke rumah. Yang tinggal cuma 1. Yang 1 itu apa? Wa amaluhu amal. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini sedang diingatkan. Hai Abdul Somad, malam ini Hajjah Ningayah binti Kemas Syarifuddin sedang diingatkan kembali. 12 tahun yang lalu, tapi tetap mengingat. Ibu-ibu, ada orang yang ibunya sudah meninggal 12 tahun, tetap diingat. Sekarang masih hidup pun tak dikenang orang. Duitnya duit dia. Nak, tolong belikan mie ayam pakai duit dia. Masih hidup, masih bernyawa. Pulang, mana mie ayamnya? Lupa. Kok bisa lupa? Ini sudah 12 tahun kok tetap ingat. Jangan-jangan kita sedang salah didik. Maka kita ingatkan dia pada kematian. Ini banyak sekarang orang kalau sudah cerita mati dia nggak mau. Mama, gimana kalau nanti mati? Jangan cerita mati. Kita harus siap cerita mati. Mama, kalau papa nanti mati, jaga anak-anak ini ya, jaga tauhid dia, insya Allah Pak. Namanya, kalau mama yang mati Pak, ya papa kawin lagi. Jangan takut cerita mati, semua akan mati, semua akan mati menghadap Allah. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal mereka sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda sesaat, wala yastaqdimun, tak pula bisa dimajukan oleh sesaat. Mati tidak bisa di-request. Kita tinggal hidup saja. Tadi selesai makan. Habis itu kami masuk ke tempat sholat. Jalan di samping. Haji Alim nunjuk. Ustaz Somad, di sini makam saya nanti. Ternyata sudah disiapkan. Banyak orang takut cerita mati. Katanya nanti kalau cerita mati dia tidak semangat hidup. Tidak semangat kerja. Salah, keliru. Justru dengan ingat mati terus bersemangat bekerja. Buktinya kata Ustadz Ali tadi, ngitung-ngitungnya sampai jam 2 malam. Tapi kuburnya tetap. Ini ada sebagian orang sekarang, setelah ngaji, dia jadi mati aja bawaannya. Pak, gimana kebun sawit, kebun karet kita? Udah saya nggak urus, saya mau mati aja Pak Ustadz.
Pulang dari pengajian bawa motor nggak lihat lampu merah lagi, langsung tangkap polisi, prit. Kenapa? Saya udah nggak ini mau mati aja nih sekarang. Oh, ini nggak betul. Justru dengan ingat mati kita makin semangat hidup. Kenapa? Karena harta akan bisa menolong di hadapan Allah. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang di padang mahsyar nanti akan bernaung di bawah naungan sedekah. Padahal waktu itu rumah tumbang hancur. Idza sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, langit bertabrakan. Wa idzal bi'aru fujirat, lautan diledakkan, naik air laut ke sungai, rata dengan tanah. Seperti di Aceh, naik tsunami. Itu yang menghancurkan Aceh, tsunami. Yang perempuan, yang laki-laki Sumanto. Kesamaan nama tidak ada unsur kesengajaan. Tolong jangan dibully di youtube.com. Apa maknanya? Hancur semuanya. Tapi apa ada yang kekal abadi? Yaitu sedekah. Ma'akal tafa'afnaita. Yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita. Yang kau pakai lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita. Yang kau sedekahkan itulah yang kau bawa hari esok. Yang kau makan busuk. Yang kau pakai lapuk. Yang kau sedekahkan itulah yang kau makan hari esok. Ini baju lapuk. Ini peci lapuk, ini kain sarung, lapuk, sorban. Ini kesayangan semua nih. Ini kain kesayangan. Kenapa Ustadz suka pakai warna hijau? Nabi pakai sorban warna hijau. Kubah makam Nabi warna hijau. Karpet Masjid Nabawi warna hijau. Kalau nyumbang uang pakai warna merah. Nggak pakai hijau. Kata Imam Al-Ghazali, kalau mata mau awet, banyak-banyak ngeliat warna hijau. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya dari tadi memang lihat dia yang warna hijau. Mana? Itu yang jilbab hijau? Jangan. Alhamdulillah, tengok pakai sorban hijau, anak-anak muda pakai sorban hijau, pakai topi hijau. Apa maknanya? Kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ustadz Somad, bapak saya rajin baca Quran. Mantap. Baca Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabihi. Memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Al-Maidah. Makanya tadi saya ketika diminta jadi imam tarawih, Ustaz nanti bisa sholat tarawih dengan Haji Halim, insya Allah saya datang. Tapi Ustaz jadi imam. 37 ekor, 63 tambah 37, 100 ekor. Kali 35 juta paling murah. 3 keselisasi miskin bisa menggeleg dia. Oleh sebab itu maka gunakan semuanya. Kau punya harta, pakai harta untuk bekal mati. Kau punya kuasa, pakai kuasa untuk memakai gilal mati. Saya ketika pulang kuliah dulu, tiba-tiba datang 3 orang jamaah. Apa kata dia? Ustadz Somad, mari kita goncang Indonesia. Tapi yang ngomong ini yang pensiun semua. Saya dalam hati, apa yang mau digoncang? Kalau mau menggoncang waktu ada kekuasaan, itulah pakai menggoncang. Menggelegar dia. Setelah mati semuanya tinggal bulan purnama yang indah. Berkilau cahaya. Tapi ingat, tak lama. Hanya tanggal 15. Setelah itu berakhir dia hanyalah bongkahan pasir-pasir dan batu. Setelah itu kita pun akan mati. Mati. Orang kaya mati, orang miskin mati. Ustaz mati. Yang akan dibawa mana? Yaumala yanfa'u malun. Hari itu tak ada gunanya harta. Wala ban. Oh, yang mati ini agak lama sedikit. Lebih 15 menit. Rupanya kalau cerita mati ini lama ya. Pertama, silaturahim. Yang kedua, bakti kepada ibu. Yang ketiga, mati. Yang keempat, udah mati habislah Pak Ustaz. Yang keempat, ternyata hubungan orang hidup dengan orang mati tidak putus. Idza matal insan, hadis riwayat Muslim. Idza matal insan, kalau manusia sudah mati, inqata'a, putus. Untuk apa kirim-kirim lagi? Ini acara haul kan biasanya baca Yasin, Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Wabil Falak, Wabil Nas, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah. Apa tuh kirim-kirim doa? Pokoknya kalau sudah mati, putus. Walaupun sudah mati nggak putus Mas Bro. Untuk almarhumah Ibunda Hajah Ningayah
binti Kemas Syarifuddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya yakin sampai Fatihah saya. Bapak Ibu yakin? Ada yang enggak yakin? Saya nggak yakin sampai Pak Ustaz. Loh, sampai. Mana buktinya kalau sampai? Nggak balik lagi kan? Berarti sampai. Ah, ini Ustaz sesat ini. Pantasan nggak masuk 200 yang direkomendasi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Doa untuk orang meninggal dunia sampai. Mana dalilnya? Kalau lewat di makam, bacakan doa. Kata Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah, Ya Humaira. Nabi kalau manggil Aisyah nggak mau panggil nama. Aisyah, enggak. Dia panggil perempuan menyenangkan hatinya dengan kata-kata yang lembut. Ya Humaira. Humaira diambil dari kata ahmar, merah. Humaira, wahai yang kulitnya putih kemerahan. Makanya nanti pulang dari sini panggil, Ya Humaira. Ustaz, boleh saya panggil istri saya Humairah? Boleh. Tapi dia hitam Pak Ustaz. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Menyenangkan hati. Coba nanti pulang. Jangan terlalu jujur. Ini istri hitam dipanggil, ya Hajar Aswad. Panggil dari sini ya Humairah. Nah, Nabi panggil, ya Humairah. Wahai engkau yang putih kemerahan. Kalau lewat di pemakaman, rumah Nabi, di samping rumah Nabi ada makam Baqi. Kalau kau lewat di makam Baqi, jangan diam aja. Ucapkan doa. Doanya apa? Tarik nafas panjang. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Oh, panjang Pak Ustaz, ya. Kami selama ini pendek aja. Apa bacanya? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nggak apa-apa, daripada nggak baca sama sekali. Bapak Ibu yang punya duit, cetakkan digital printing, doa ziarah kubur, tempel besar-besar. Sehingga orang yang mau ziarah tahu mau baca apa. Sekarang banyak anak-anak muda zaman now nggak tahu lagi. Lewat di makam, good morning. Coba kalau dituliskan, dia bisa baca. Yang hafal baca. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Yang enggak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Nah, ini dia. Artinya apa? Walaupun enggak punya hubungan, kita ziarah ke makam Baqi Madinah, baca doa itu. Ziarah ke Ma'la di Makkah, tetap baca walaupun kita tidak ada hubungan dengan dia. Itu menunjukkan doa pada orang meninggal sampai. Yang kedua, apalagi yang sampai pada orang meninggal? Yaitu bacaan tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma awsil sawa ma halalnahu wa ma kabbarnahu wa ma sabbahnahu. Sampaikan pahala tasbih, tahmid, takbir, tahlil kami kepada almarhumah. Sampai. Mana dalilnya? Nabi mencabut pelepah korma, Nabi tusukkan ke makam. Sahabat heran. Kenapa engkau tusukkan ke makam ya Rasulullah? La'allallaha an yukhaffifa adzabahuma ma lam yaibasa. Selama pelepah korma itu basah, maka sampai pahalanya. Karena selama pelepah korma itu basah, pelepah korma bertasbih. Apa kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj? Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi tahlil, tasbih, takrim, tahmid orang beriman. Jadi kalau ada orang mengatakan, itu tahlilnya nggak sampai itu, berarti dia menghina saya. Dia katakan saya lebih hina daripada pelepah korma. Tasbih pelepah korma aja sampai, apalagi tahlil kita. Yang ketiga, bacaan Quran sampai. Anak Umar bin Khattab namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Nanti kalau aku meninggal dunia, bacakan pada bagian kepalaku pangkal Al-Baqarah 5 ayat. Pada bagian kakiku ujung Al-Baqarah 3 ayat. Siapa yang menyebutkan? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah, dalam kitab Ar-Ruh menunjukkan bacaan Quran sampai.
Makanya bacaan Quran sampai. Apa kata Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i? Wa in khatimul Quran. Kalau mereka khatamkan sekhatam Al-Quran, fahuwa hasanun, the best, mantap, paling bagus sekhatam Quran. Kalau enggak sanggup sekhatam Quran, hatinya Quran ya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Enggak sanggup baca Yasin, baca Ummul Quran Al-Fa. Itu yang kita baca dari Al-Fatihah. Al-Fatihah pun enggak juga mampu, innalillah. Mati aja lah. Apalagi yang dapat kita balaskan? Saya tak sanggup membacakan sekhatam Quran. Saya tak sanggup membacakan Yasin karena keterbatasan waktu mau tausiah. Maka saya pilih yang paling pendek, Ummul Quran. Dan saya minta nanti kalau Abdul Somad mati, tolonglah bacakan. Agak sekali. Request nih. Untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Jangan sekarang. Semua mau cepat-cepat aja nih mau sekarang. Nanti. Bacakan Al-Fatihah. Sampai. Walaupun kita tidak tahu alamatnya di Riau, jalan apa, Pekanbaru di mana. Sampai. Jangan khawatir salah alamat. Malaikat takkan pernah salah. Yang keempat, apalagi yang sampai untuk orang meninggal dunia. Datang saat menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah. Ya. Ummi matat. Mak saya meninggal dunia. Afa asiluha. Ummi matat. Mak saya meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha. Bolehkah saya bersedekah untuk almarhumah ibu saya? Sampaikah pahalanya? Kata Nabi, tasaddaq. Bersedekahlah. Pahalanya sampai. Ayyus sadaqatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, sedekah yang paling afdal saqiyul ma', memberikan air minum. Yang paling afdal memberikan air minum. Kalau air minum saja sampai, apalagi empe-empe. Kalau air minum saja sampai, apalagi mengumpulkan orang seramai ini, tabligh akbar, mendapat hidayah, mendapat ceramah, mendapat tausiah, mengalir pahalanya malam ini ke makam almarhumah dan keluarga kita. Amin. Beruntung bertuah. Ustaz, katanya nggak boleh makan di tempat orang tahlilan. Nggak boleh makan kalau khawatir itu harta anak yatim, harta warisan yang belum dibagi, harta ngutang. Itu kita takut. Makanya anaknya ngasih kata sambutan. Bapak ibu saudara sekalian, adapun nasi kotak yang dibagi malam ini adalah bukan harta anak yatim, bukan harta warisan yang belum dibagi. Itu murni sedekah saya sebagai anaknya yang kaya. Apa kalian tak tahu bahwa saya ini kaya? Supaya jangan masyarakat itu nggak mau. Ini banyak masyarakat nggak mau. Saya nggak mau makan, nggak mau. Jangan kasih, jangan mau. Jadi gimana? Bungkus saja, saya bawa pulang. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Sampai, apalagi yang sampai untuk keluarga ibu, ayah kita, suami, istri yang meninggal dunia. Apa yang bisa kita diberikan? Kurban. Nabi menyembelih kurban. Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Padahal waktu itu Khadijah sudah meninggal dunia. Itu menunjukkan kurban sampai. Makanya kita baca di masjid. Sapi nomor 3, Dr. Andus, Kiai Haji, Profesor Doktor, almarhum. Loh, almarhum kok bisa berkurban? Anaknya berkurban untuk almarhumah ibu saya. Ustaz Somad, boleh nanya? Boleh. Apa pertanyaannya? Apa hukumnya mengkurbankan orang tua? Loh, orang tuamu mau kau sembelih? Bukan gitu maksudnya Pak Ustaz. Orang tua sudah meninggal, terus saya mau kurban satu sapi untuk dia. Bagus, apa salahnya? Maka ini semuanya sampai baik. Makanya besok pergi ke panti yatim, sedekah, bawa nasi kotak. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti Yatim. Ya, ini saya mau sedekah nasi kotak untuk almarhumah ibu saya, mudah-mudahan sampai. Berapa semua anak yatim di sini? Ada sekitar 200. Mau ngasih semua? Enggak, 3 aja. Kebetulan dia bawa nasinya 3 kotak kan. Ya kita ramai-ramai. Bapak bawa 3 kotak, ibu 3 kotak, adik 3 kotak. Kita datang 10 orang, sudah 30 kotak. Datang 100 orang, 300 kotak. Tapi ada sedekah yang tidak lagi perlu dengan nasi. Karena sudah banyak betul. Apa yang dia sedekahkan? Sedekahlah semen, sedekahlah. Bagus, menolong agama Allah, bersedekah, berinfak. Orang mati itu kalau dia meninggal dunia, ketika ditanya, nanti kalau aku tambah umur, kamu mau apa? Laula akhartani ila ajalin qarib.
Andai kau tambah umurku sedikit, sekejap, sebentar saja. Mau apa? Fa'asaddaqa, aku mau bersedekah. Wa akum minas salihin. Aku ingin menjadi anak yang soleh, bukan somat. Soleh. Dalam hal ini tidak berlaku somat. Ustaz soleh. Bapak Ibu yang Ustaz Solihin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jangan katakan putus hubungan dengan orang meninggal dunia. Tetap sampai saya pokoknya tetap berpegang dengan hadis, iza mata ibnu Adam, iza matal insan in qata'a, putus. Kalau sudah manusia meninggal, putus. Yang putus itu siapa? Dia nggak tahu yang putus yang mana. Yang putus itu amal orang meninggal itu putus. Kalau sudah meninggal nggak bisa baca Quran. Kalau sudah meninggal nggak bisa sholat. Kalau sudah meninggal nggak bisa sodakoh. Amal orang yang meninggal itu yang putus. Tapi amal orang hidup untuk orang meninggal tetap mengalir. Maka tetap beramal. Habis 15 menit. Pertama, selanjutnya yang baru 3. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima. Apa itu 5? Yang kelima tidak lain tidak bukan adalah pelajaran dari pertemuan kita ini adalah mengambil ibrah, iktibar pentingnya kita berjamaah. Jamaah. Makanya ada ustadz yang selalu ngajak jamaah. Ustadz Maulana. Jamaah. Berjamaah. Apapun profesi kita, alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu berjamaah, sholat tarawih berjamaah, sholat witir berjamaah, berdoa berjamaah. Ini sekarang sudah banyak yang tidak mau lagi doa berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ente kenapa enggak ikut doa? Padahal apa kata Nabi? La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'amminuhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan. Illa ajabahum Allah. Allah mengabulkan doa mereka. Maka berdoa, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini nanti kita minta Habib kita minta orang soleh, kita minta mulut mereka yang tak pernah berhenti berzikir. Habis tausiah jangan pulang dulu, tunggu dulu doa. Puncak daripada tausiah adalah doa. Doa itu ini minta. Maka di mana-mana saya pergi selalu minta doa. Doakan saya Syekh, doakan saya Habib, doakan saya Kiai, doakan saya Prof, doakan saya Pak. Doa, kita tidak tahu entah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah. Sama bentuk mulutnya, tapi bunyinya macam-macam. Ada yang suaranya macam kori luar biasa, ada yang macam kambing ditarik, ada yang macam kaleng pecah. Begitu juga mulut itu, tidak tahu entah dari mulut mana dikabulkan doa. Dia hanya mengucapkan amin, amin, amin. Rupanya ucapan amin dia menembus sampai langit ke-7, terbuka pintu-pintu langit karena doa dia. Dia anak biasa saja. Dia bukan ustadz, dia tidak LCMA, dia tidak pernah di Kairo, tapi rupanya hati dia bersih, saudaraku yang tulus ikhlas, maka kita minta doa dia berjamaah. Jangan pernah, ini sekarang orang tidak lagi berjamaah, sholat sendiri-sendiri saja. Makanya 30 malam kita diajak bertarawih, bertadarus, berjamaah. Tapi di Palembang, Sumatera Selatan, tidak perlu lagi mengajar orang berjamaah. Ziarah kubro, sampai coba lihat di YouTube itu, dari atas helikopter meliput. Malam ini diliput helikopter juga, tadi ada nampak kecil. Tabligh akbar pengajian berjamaah luar biasa. Jangan sampai tidak berjamaah. Nabi selesai salat dia tanya, asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Kenapa tidak datang salat berjamaah? Kenapa tidak berjamaah? Ini banyak yang salat di rumah sendirian. Suami ibu, kalau dia sholat di rumah, itu suami yang soleh, sholat di masjid. Kalau sholat di rumah, laki-laki solehah. Mesti dia datang ke masjid. Alhamdulillah di bulan Ramadan melimpah ruah. Jangankan di masjid, di rumah saja ramai. Luar biasa. Padahal di akhir-akhir sekarang ini kan sudah semifinal. Bahkan sudah final ini. Banyak yang masjid tinggal pemain inti saja lagi. Pemain cadangan kabur, pemain naturalisasi hilang. Puncaknya nanti malam Idul Fitri, malam kedua, malam ketiga. Dia azan, dia iqamat, dia imam, dia makmum. Usolli fardhas subhi rak'ataini
adaan. Imaman. Jelas-jelas makmum nggak ada. Imaman juga kata dia. Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak ada makmum. Mungkin nanti rakaat kedua datang. Terlambat tadi malam karena habis halal bihalal. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma hadina fi man hadait. Gak ada. Mungkin dia batuk karena banyak minum es. Assalamualaikum warahmatullah. Memang tak ada. Tak ada lagi jamaah. Nauzubillah. Ada pula Pak Haji ketika ditanya, Pak Haji, kok nggak ke masjid lagi? Kemarin Ramadan udah full catatan amal. Ramadan bukan bulan menumpuk amal. Ramadan adalah bulan membiasakan diri beramal. Apa kata pepatah Melayu? Allah bisa karena biasa. Dibiasakan sholat tarawih, sholat witir, tadarus Al-Quran, diperbaiki semua. Insya Allah setelah Ramadan ini kita meningkat semuanya insya Allah. Meningkat iman karena sudah 30 hari 30 malam. Meningkat amal, meningkat ilmu. Alhamdulillah Pak Ustadz, kami selama Ramadan 3 sudah meningkat. Apa dia? Kolesterol. Apalagi diabetes. Apalagi asam urat. Gagal Ramadan kita. Rubba sa'imin. Betapa banyak orang yang puasa. Laisa lahu min siyamihi. Tak dapat apa-apa dari puasanya. Illal ju' lapar saja. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hanya cuma dapat lapar saja insyaAllah. Jadi beberapa hari menjelang Idul Fitri ini apa kerja kita Pak Ustadz? Iktikaf. Pulang dari sini iktikaf di masjid. Iktikaf di masjid. Apa kerja selama di iktikaf itu? Baca Quran. Baca Quran pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Yang kemarin belum khatam Quran. Khatamkan. Boleh jadi ini Ramadan terakhir. Boleh jadi tahun depan Ramadan tetap ada. Kita belum tentu ada akan datang. Mudah-mudahan kita tetap ada insyaAllah. Tapi belum tentu ada jaminan. Jadikan seakan-akan ini Ramadan terakhir. Khatamkan Quran. Walaupun tinggal 5 malam lagi. Terus. Pacu terus. Semangatkan diri. Bangkitkan semangat. Karena kalau tidak. Ka'annaka tamutu ghada. Beramallah. Seakan-akan kau mati besok pagi. Ramaikan masjid-masjid. Dengan iktikaf-iktikaf. Alhamdulillah Pak Ustadz. Kami kalau sudah siang itu iktikaf di masjid. Jam 1, jam 2. Buka pintu masjid. Bergelimpangan korban begal. Dibangunkan, Pak, bangun. Langsung dia melotot. Naumus sha'im huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hafal pula dia hadis itu. Hadis yang lain tak ada dia hafal. Seminggu ngapalnya. Naumus sha'im huwal ibadah. Hadis dhaif. Hadis dhaif kan tetap bisa dipakai untuk fadail amal. 5 syarat beramal dengan hadis dhaif. Bukan dalam masalah akidah. Bukan dalam masalah hukum halal haram. Tidak ada periwayatnya yang kadzab, masih bernaung di bawah hadis sahih dan untuk fadail a'mal. Fadail a'mal bisa, tapi fadail tidur siang tak bisa. Oleh sebab itu jadikan Ramadan ini memang betul-betul bulan beramal. 17 Ramadan, hari Jumat, perang Badar, Nabi perang. Mesir, ada kota di Mesir namanya Ashir min Ramadan, 10 Ramadan. Ada apa dengan 10 Ramadan? Tanggal 10 Ramadan, pasukan Mesir mengusir tentara Israel. Perang. Palestina dimerdekakan. Itu juga Ramadan. Republik Indonesia bagaimana? Republik Indonesia merdeka hari Jumat. Tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Agustus 1945. Jatuh pada tanggal 9 Ramadan. Jadi sebetulnya kalau kita mau memperingati momen terasa bagaimana Presiden Bung Karno membacakan proklamasi, bagaimana mereka yang menggerek bendera dalam keadaan lapar. Belanda itu lari pontang-panting karena teriakan orang lapar. Orang lapar itu teriakannya tajam, matanya tajam. Makanya Belanda lari. Kalau orang kenyang mana takut Belanda. Teriakan yang kuat itu Belanda lari pontang-panting 9 Ramadan. Tapi ada juga gunanya
Saya tidak terbayang andai kita peringati merdeka 9 Ramadan. Oh, gimana Panjat Pinang 9 Ramadan? Lemas. Nah, oleh sebab itu maka 17 Agustus 1945 jatuh pada tanggal 9 Ramadan. Maka ini 5 poin. Berapa tadi Pak Ustaz? 5. Nanti kalau ada yang bertanya, apa acara haul sekaligus tablik akbar Ramadan di rumah Haji Halim tadi? Ada 5 tadi kata Ustaz Somad. Yang 5 itu apa? Aku pun tak ingat apa yang 5. Insya Allah rekamannya ada. Di mana-mana biasa kamera biasanya pendek aja. Ini sampai pakai tiang macam mau ngambil kelapa. Luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Di sana TV besar. Di sana TV. Rupanya di belakang saya jauh lebih besar lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ini kenangan yang luar biasa. Kenangan terindah terbaik di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesempatan untuk beramal soleh di atas muka bumi Allah. Diselamatkan Allah dunia ini. Palembang, Sumatera Selatan bil khususnya. Dari zina, dari narkoba. Dari perbuatan keji dan mungkar. Diberikan Allah menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Basyukaru alaina